Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas TT 4606 akan mempresentasikan laporan tugas besar sistem antrian. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Fatiha dengan NIM 1101223183. Perkenalkan, saya Arnold Rusli Labika dengan NIM 1101223191. Kenalkan, nama saya Faiza Murni dengan NIM 110122328. Yang pertama, masuk ke latar belakang. Sistem antrian merupakan suatu mekanisme yang mengatur, mengelola proses, tunggu pelanggan dan pelayanan dengan tetap memperhatikan kepuasan pelanggan. Konsep antrian muncul ketika permintaan layanan melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas penunggu yang ada. Next. Nah, Student Affair atau kemahasiswaan merupakan fasilitas dari Telkom University yang melayani kebutuhan mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Alasan kami mengambil Student Affair karena pada Student Affair sendiri memiliki sistem antrian yang dimana di dalamnya terdapat banyak loket dan terdapat nomor antrian serta tempat untuk menunggu dilayani. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini ada dua, yaitu bagaimana alur pelayanan sistem antrian yang digunakan, dan yang kedua, apa model atau jenis sistem antrian yang digunakan di Student Affair atau kemahasiswaan. Nah, di penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi jenis sistem antrian yang digunakan di Student Affair dan juga menganalisis alur pelayanan dan sistem antrian yang digunakan di Student Affair. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan mengenai sistem antrian, kemudian juga meningkatkan efisiensi sistem antrian, dan yang terakhir diharapkan juga untuk bisa mengoptimalkan alur pelayanan. Berikutnya adalah hasil pengamatan. Sesuai dengan yang kami amati, terdapat 4 counter pada kemahasiswaan Telkom University. Yang pertama adalah counter A, counter B, counter C, dan counter D. Nah, pada counter A sampai counter D, kita melakukan pengamatan selama 2 jam atau 7.200 detik. Pada counter A, kami mendapatkan 5 pelanggan dan rata-rata waktu tunggu selama 4,2 menit. Lama pelayanan selama 4,6 menit, dan total waktu pelanggan dalam sistem adalah 8,8 menit. Berikutnya pada counter B, kami mendapatkan 6 pelanggan dengan lama menunggu atau waktu tunggunya sekitar 3,33 menit, lama pelayanan 8,83 menit, dan total waktu pelanggan dalam sistem selama 12,16 menit. Berikutnya pada counter C, kita mendapatkan 5 pelanggan juga sama seperti counter A tadi dengan rata-rata waktu menunggu selama 8,4 menit, lama pelayanan sekitar 5 menit, dan total waktu pelanggan dalam sistem selama 13,4 menit. Dan pada counter D kami mendapatkan cukup banyak pelanggan sebanyak 8 orang dengan waktu menunggu selama 5,625 menit, lama pelayanan 7,125 menit, dan total waktu pelanggan dalam sistem selama 12,75 menit. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah waktu tunggu yang cukup singkat. Rata-rata pengunjung tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu antrian, karena dapat diketahui bahwa pada kemahasiswaan Telkom University cukup banyak perbedaan keperluan pada kemahasiswaan Telkom University. Berikutnya adalah pelayanan yang sama di setiap counter. Nah, pada setiap counter melayani hal yang sama, maupun itu input TAK, maupun ada masalah dengan perkuliahan, ada masalah dengan jadwal kuliah, dan lain-lainnya. Berikutnya,
Berikutnya adalah kecepatan pelayanan. Pelayanan kepada pengunjung dilakukan dengan cepat. Berikutnya adalah keperluan pengunjung. Keperluan yang dibawa seperti yang tadi saya bilang, bahwa keperluan pengunjung itu cukup beragam, seperti mengikuti AK, tentang masalah perkuliahan, jadwal yang tabrakan, ataupun surat izin dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih banyak.